Jika kita berbicara mengenai Soekarno, terdapat dua hal yang melekat pada dirinya. Satu hal, ia dikenal sebagai pemimpin diktator dengan segala sisi kontroversialnya. Namun, satu hal lainnya, Soekarno merupakan sosok yang berhasil membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan bedil dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Sang proklamator bangsa adalah julukan yang memang cocok disematkan kepadanya. Namun, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Soekarno juga dikenal akan hal-hal lain. Bagi sebagian orang, dia adalah sang kolaborator Nippon, bahkan juga antek penjajah. Tak hanya itu, Soekarno juga dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas adanya Romusa atau kerja paksa yang menewaskan setidaknya ratusan ribu orang. Padahal di masa mudanya, dengan berbagai pemikiran serta pergerakannya, ia dikenal sebagai sosok yang sangat agresif terhadap penjajah. Lantas, siapakah Soekarno sebenarnya? Bagaimana kisah perjuangannya meraih kemerdekaan? Dan mengapa ia harus bekerja sama dengan penjajah? Video ini adalah episode pertama mengenai kisah perjalanan Soekarno yang penuh lika-liku tantangan dalam meraih kemerdekaan. Pada tanggal 6 Juni 1902, di Desa Peneleh, Surabaya, di saat fajar mulai menyingsing, sebelum matahari mulai terbit, lahir seorang anak, sang putra fajar. Dialah Kusno Sosro Soekarno, anak dari pasangan Raden Sukemi Sosro Diharjo dan Idayu Nyomanrai Sariben. Berbeda dengan kebanyakan rakyat pribumi yang miskin, yang hidup susah dan tertindas oleh penjajahan Belanda, Kusno yang memiliki keistimewaan sebagai anak seorang priai dapat menempuh pendidikan di sekolah milik Hindia Belanda. Pada tahun 1908 misalnya, Kusno memulai pendidikannya di HIS, Holland Inland School di Mojokerto. Dan kemudian, pada tahun 1913, ia melanjutkan pendidikannya di ELS atau Europe Lager School. Atas usaha keras Pak Sukemi, Soekarno berhasil masuk sekolah Belanda kelas 1 atau Europees Lager School di Mojokerto. Tidak berbeda dengan anak-anak lain, Soekarno melewatkan masa kecilnya dengan bermain-main, mandi di kali, berkelahi, memancing ikan dan menonton wayang. Sejak kecil, Kusno yang kemudian berganti nama menjadi Soekarno dikenal sebagai sosok anak yang pemberani, bahkan juga dikenal sebagai anak yang suka memberontak. Diketahui, ia pernah berpacaran dengan seorang gadis Belanda. Padahal, kala itu, pribumi yang berhubungan dengan orang Belanda sangat dilarang. Ayo, zoeken sandalnya Bapak. Wat heb ik verkeerd gedaan? Bereik nooit het niveau van ons Nederlanders. Di umur yang sudah menginjak 15 tahun, sang ayah memindahkan Soekarno ke Surabaya, tempat tinggal sahabat karibnya
yakni Cokro Aminoto, pemimpin organisasi Sarekat Islam. Di rumah Cokro inilah Soekarno tinggal. Di sana, ia bertemu dengan para tokoh-tokoh yang kelak akan menjadi tokoh besar seperti Semaun, Alimin, Abdul Muiz, Darsono, Kartosuwiryo, hingga Musuh. Gus, rumah ini tempat untuk saling bertanya. Alkisah, suatu hari, di saat para tokoh-tokoh itu berdiskusi tentang sebuah ideologi serta perjuangan melawan penjajah, Soekarno sering melihat dan bahkan mengikuti diskusi itu dengan semangat yang membara. Sejak itulah, Soekarno mulai banyak membaca buku tentang ideologi-ideologi Barat seperti nasionalisme, sosialis, hingga Marxisme. Cokro Aminoto adalah ketua Partai Serikat Islam yang beranggota 2,5 juta orang. Di masa itulah Soekarno mulai bersentuhan dengan dunia pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di luar jam sekolah, dengan setia ia mengikuti Pak Cokro dalam kegiatan propaganda Serikat Islam. Sosok Cokro Aminoto ini sangat menginspirasi Soekarno muda. Bahkan, si Bung Muda ini sering menirukan gaya pidato Cokro Aminoto yang dinilai dapat menarik hati rakyat. Sekilas, kala itu Cokro Aminoto memang dikenal sebagai sosok orator ulung, begitu juga sang Raja Jawa tanpa mahkota. Dengan pidatonya yang berapi-api, ia berusaha menyadarkan terhadap warga pribumi bahwa kita sedang dijajah oleh Londo. Tanah ini sudah tidak lagi sepantasnya dipimpin oleh negeri Belanda. Maka kelak, tanah air kita akan menjadi sebuah negara dengan pemerintahan sendiri. Banyak hal yang dipelajari Soekarno di Surabaya, termasuk dalam memahami tentang nasionalisme. Sejak itulah Soekarno mulai bercinta dengan nasionalisme. Di samping itu, Soekarno juga mengenyam pendidikannya di HBS, Hoger Burger School, Surabaya. Di sana, ia sering melihat adanya diskriminasi pelajar Belanda terhadap rakyat pribumi. Sejak itulah Soekarno mulai sadar jika ternyata negerinya benar-benar dijajah oleh bangsa asing. Dan sejak itu pula Soekarno mulai membenci dan berniat untuk melawan penjajahan Belanda. Maka dari itu, pada tahun 1918, Soekarno muda mulai aktif dalam sebuah organisasi Trikoro Darmo. Sebuah organisasi yang berlandaskan 3 prinsip seperti keagamaan, kesejahteraan, serta nasionalisme. Hal ini kian memikat hati si Bung Muda dengan harapan organisasi ini akan digunakan sebagai kendaraan untuk berjuang melawan penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Dari sinilah perjuangan Soekarno dimulai. Selama di dalam organisasi, Soekarno sangat gemar menulis. Pada tahun 1920 misalnya, dengan nama samaran Bima, ia sering menulis tentang diskriminasi Belanda terhadap pribumi di harian Utusan Hindia. Hanya saja, bagi pemuda seperti Soekarno, ia tidak akan nyaman pada satu tempat. Pada tahun 1921, Soekarno hijrah ke kota Bandung. Setibanya di Bandung, Soekarno menikah dengan Utari, putri Cokro Aminoto. Di tahun yang sama, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Teknis Hoge School T Bandung atau yang kelak dikenal sebagai ITB Bandung. Di Bandung, Soekarno mulai bertemu dengan para aktivis senior seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dawes Dekker. Tidak seperti mahasiswa pada umumnya, si Bung Muda seringkali tidak masuk saat kuliah sedang berlangsung. Alkisah, saat si Bung Muda keliling ke desa-desa, ia bertemu dengan sosok petani. Petani itu memiliki tanah yang luas. Namun, ia tetap miskin akibat sistem penjajahan kolonial Belanda. Petani itu bernama Marhen.
Terinspirasi dari sosok Marheni ini, Soekarno pun merumuskan idenya tentang gerakan sosialis ala Indonesia yang kelak dikenal dengan Marhenisme. Pertemuannya dengan petani ini semakin membuka hati Soekarno akan kejamnya kolonialisme Belanda. Soekarno menegaskan bahwa ia seorang kiri, seorang sosialis, tetapi bukan komunis. Dari teori Marx, ia hanya mengambil perlawanan secara konsekuen terhadap kapitalisme dan imperialisme yang telah menyengsarakan jutaan kaum yang lemah dan tertindas. Pada tahun 1922, dalam sebuah rapat terbuka radikal konsentrasi di Bandung, Soekarno berorasi lantang tentang kekejaman Belanda dan mengusulkan akan adanya gerakan non-kooperatif melawan pemerintah. Orasi Soekarno ini mengejutkan ratusan orang. Sebagai akibatnya, Rektor THS Bandung, Prof. Jan Klopper, menegur Soekarno. Soekarno pun terdiam membisu, mengingat ia harus menyelesaikan studinya di kampus tersebut. Meski begitu, Soekarno mulai mendirikan organisasi Algemene Study Club yang diisi oleh pelajar-pelajar pribumi untuk melawan organisasi berdarah Hondo. Sejak itulah, Soekarno dikenal luas oleh banyak orang dan selalu menjadi topik perbincangan para aktivis. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Apakah saudara-saudara biarkan? Hanya saja, dalam setiap perjuangan akan ada saja penghalang yang menantinya. Namun, hal inilah yang akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi sosok si Bung Muda. Bagi Soekarno, perjuangan menjadi nomor satu. Istrinya, Utari, dinilai belum dewasa. Soekarno butuh sosok istri yang mampu menemani dirinya untuk berjuang. Kita telah mengetahui, sejak Soekarno di Bandung, ia bertempat tinggal di sebuah kos milik Haji Sanusi dan Inggit Garnasi. Lambat laun, Soekarno dekat dengan Inggit. Dan kemudian, setelah Inggit bercerai, sekaligus setelah Soekarno menceraikan istrinya, Utari, pada tahun 1923, Soekarno menikahi Inggit. Mengingat Inggit dulunya sering ditinggal oleh Haji Sanusi, suaminya sebelumnya. Inggit Garnasi inilah yang nantinya akan menjadi sosok istri yang menemani Soekarno di awal masa perjuangannya. Kita di sini untuk membicarakan organisasi kita, Serikat Islam. Jangan sampai Serikat Islam menjadi seperti Komsat yang hanya menjadi komedi omong. Sejak tahun 1923-an, terdengar senter bahwa organisasi Sarekat Islam terpecah menjadi dua. SI Merah yang dipimpin Semaun dan SI Putih yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Pada tahun 1924, SI Merah berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Soekarno sangat prihatin akan perpecahan Sarekat Islam yang digerakkan oleh gurunya dan juga sahabatnya dulu. Soekarno mengkritik hal itu. Maka dari itu, pada tahun 1926, dalam sebuah surat kabar terbitan Suluh Indonesia Muda, Soekarno menulis tentang nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Dalam hal ini, Soekarno ingin menyatukan tiga kekuatan besar, nasionalis, agama, dan komunis. Baginya, jangan sampai suatu organisasi pecah hanya karena perbedaan ideologi. Seluruh gerakan yang berasaskan tiga ideologi tersebut harus disatukan dan bekerja sama untuk melawan kolonial dan tentunya mencapai sebuah kemerdekaan bagi Indonesia. Tulisan-tulisan Soekarno ini memberi angin besar bagi para aktivis. Hanya saja, hal yang ditakutkan si Bung Muda pun terjadi. Pada bulan Desember 1926, Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan pemberontakan di Banten dan Sumatera Barat. Hanya saja, mudah bagi pemerintah Belanda untuk menumpas pemberontakan PKI. Lebih dari 5.000 anggota PKI ditangkap dan dipenjara, bahkan juga dibuang. Banyak juga korban jiwa yang berjatuhan. Soekarno sudah memprediksi
jika gerakan perlawanan dilakukan dengan cara radikal, sama saja kita menggali kuburan bagi kita sendiri. Pemerintah Hindia Belanda tidak akan membiarkan kejadian ini terulang lagi. Siapapun yang menentangnya, penjaralah jawabannya. Akhirnya, PKI pun dibubarkan. Akibat dari pemberontakan ini, berbagai organisasi pribumi pun mulai melemah. Mereka takut jika akan dimangsa oleh pemerintah Hindia Belanda. Di tengah redupnya perjuangan para aktivis ini, akhirnya pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno bersama Cipto Mangunkusumo, Sartono, Budiarto, serta Anwari membentuk organisasi politik yang bernama Partai Nasional Indonesia atau PNI. Harapan Bung Karno dengan PNI-nya, ia akan membuktikan jika perjuangannya tidak sama dengan PKI. Karena bagi Soekarno, perjuangan tak selalu dengan senjata. Maka Soekarno ingin mengajak para tokoh pergerakan untuk bersatu melawan penjajah Belanda. Pada tanggal 17 Desember 1927, Soekarno bersama PNI mengundang seluruh partai politik Indonesia dan membentuk Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan atau PPPKI. Dan di tahun berikutnya, 28 Oktober 1928, di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta, PPPKI mengadakan Kongres Pemuda kedua. Kongres inilah yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Dari sinilah banyak rakyat yang mulai sadar bahwa penjajahan di tanah Pertiwi harus segera dihapuskan. Soekarno bersama PNI semakin vokal dan dengan cepat menjadi sebuah kekuatan politik yang tentunya akan menjadi ancaman baru bagi pemerintah kolonial Belanda. Pergerakan Soekarno dan PNI semakin masif. Bahkan Soekarno mulai menulis dan menyebarkan propaganda melalui koran-koran dan pamflet. Hal ini tentunya membuat pemerintah Hindia Belanda mulai khawatir. Pemerintah Hindia Belanda mulai mencium benih-benih perlawanan dari Soekarno. Akhirnya, pada bulan Desember 1929, saat Soekarno dan beberapa anggota PNI berada di Yogyakarta, mereka ditangkap oleh polisi Hindia Belanda. Tak lama kemudian, Soekarno dipenjara di Bancai, Bandung. Ketika menjalani persidangan, Soekarno menyampaikan sebuah pledoi terkenalnya yang berjudul Indonesia Menggugat. Dalam pledoinya, ia mengungkapkan tentang bagaimana kejamnya sistem penjajahan yang dilakukan Belanda. Semua yang hadir dalam persidangan terdiam membisu. Kami tidak bersalah. Bagi para aktivis, pledoi Bung Karno ini sangat memotivasi mereka untuk selalu berjuang tanpa henti melawan Belanda. Bahkan, banyak media massa yang memberitakan tentang pledoi Bung Karno ini. Berita pun dengan cepat menyebar hingga lintas internasional. Meski begitu, pemerintah Hindia Belanda tetap memenjarakan Soekarno. Soekarno menjalani hukumannya di penjara Sukamiskin, Bandung. 8 bulan pertama ia mengalami isolasi, tidak boleh bertemu siapapun termasuk istrinya Inggit Garnasi. Namun dinding penjara tidak dapat memadamkan semangat perjuangan seperti diinginkan oleh pembesar-pembesar kolonial. Dengan berbagai cara, Soekarno berhasil menghubungi kawan-kawan seperjuangan melalui Inggit Garnasi, sang istri yang setia. Pemenjaraan Bung Karno ini tentunya mengakibatkan redupnya pergerakan para aktivis. Bagaimana mungkin, kala itu Bung Karno memang dikenal sebagai simbol perlawanan. Pergerakan mulai redup, begitu juga PNI. Pemerintah Belanda berupaya untuk membubarkan PNI. Dan benar saja, pada tanggal 25 April 1931, PNI terpecah menjadi dua.
PNI baru, pimpinan Muhammad Hatta, dan Partindo atau Partai Indonesia, pimpinan Sartono. Setelah 2 tahun mendekam di dalam penjara, pada tanggal 31 Desember 1931, Soekarno bebas. Setelah bebas, Soekarno lebih memilih untuk bergabung dengan Partindo. Soekarno kembali untuk membangun kekuatan politiknya. Namun, di masa itu, ia sempat terlibat polemik dengan Bung Hatta tentang cara pandang perjuangan. Soekarno memilih politik agitasi dengan membakar kesadaran massa untuk melawan kolonialisme. Sementara Muhammad Hatta lebih memilih pendidikan yang didahulukan. Tanpa pendidikan, perjuangan akan terhenti. Sebab akan ada saja para aktivis yang dipenjara, bahkan dibuang oleh Hindia Belanda. Dan harapannya, para aktivis yang terdidik inilah nantinya yang akan memimpin Indonesia. Meski keduanya sering berdebat satu sama lain, Bung Hatta maupun Bung Karno masih tetap melanjutkan perjuangannya untuk melawan kolonialisme. Dan suatu hari nanti, keduanya akan dipertemukan kembali dalam suatu momen yang sangat penting bagi Indonesia. Sekalipun pernah dipenjara, Soekarno terus-menerus menyuarakan kemerdekaan bagi Indonesia. Akibatnya, pada tahun 1934, pemerintah Hindia Belanda mengasingkan Soekarno ke Pulau Ende. Meski begitu, Soekarno tidak gentar. Baginya, dimanapun berada, ia akan terus berjuang dan terus mencari pengalaman sebagai bekal untuk Indonesia kelak. Di Pulau Ende, Soekarno mulai mendalami tentang pemikiran Islam. Selain itu, Soekarno juga mulai memikirkan apa yang akan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia kelak. Dikisahkan, hampir setiap hari Soekarno sering merenung di bawah pohon sukun. Dalam perenungannya, Soekarno mulai menulis butiran-butiran dasar negara yang kelak akan dikenal sebagai Pancasila. Pada tahun 1938, di Pulau Ende, tengah terjadi wabah penyakit malaria. Soekarno pun terkena dampak dari wabah tersebut. Belanda pun akhirnya memindahkan Soekarno ke Bengkulu. Di Bengkulu, Soekarno mulai aktif mengajar di sekolah Muhammadiyah. Selama mengajar inilah, ia bertemu dengan salah satu murid perempuan cantik yang bernama Fatmawati, yang mana kelak Soekarno akan menikah dengannya. Siapa nama kamu? Fatmawati, Pak. Bapak Fatmawati bekerja di perusahaan Belanda dan dipecat hanya karena dia anggota Muhammadiyah. Selain aktif mengajar, ia juga sering menuliskan pemikiran-pemikirannya tentang keislaman di majalah Panji Islam yang terbit pada tahun 1940. Namun, tulisan ini mendapat kritikan dari beberapa ulama besar seperti Haji Mahfud Siddiq, Muhammad Natsir, dan lain-lain. Satu hal yang pasti, Soekarno tengah mengetahui jika kondisi dunia sudah mulai bergeser. Jerman mulai menyerang wilayah blok sekutu, dan Jepang mulai bergeser ke blok poros. Ia tidak akan melawan pemerintah Hindia Belanda dengan habis-habisan, karena Soekarno tahu Belanda akan pergi dari tanah airnya. Dan tentunya Soekarno harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk melawan sang penjajah baru yang kelak akan mengaku dirinya sebagai saudara tua, yakni Dai Nippon. Mei 1940, Jerman mulai menyerang Belanda. Sontak, sebagian besar militer Belanda di Hindia Belanda dikerahkan ke Belanda. Sisanya akan menjaga wilayah Hindia. Within 5 short days, Holland had been overrun by the German war machine. We are working in the closest harmony with Italy and Nazi Germany. Of course, we shall have the Dutch East Indies. Kondisi ini tentunya menjadi angin besar bagi para pemuda pergerakan. Begitu juga bagi Bung Karno. Satu sisi, ini adalah kesempatan.
Namun, di sisi lain, ternyata di tanggal 7 Desember 1941, sebanyak 360 pesawat tempur Jepang menghantam Pearl Harbor, markas besar Angkatan Laut Amerika, sekaligus sebagai pintu masuk ke Asia. Tentunya, peristiwa ini menjadi tanda jika Jepang akan menginvasi Indonesia. On December 8th, the Japanese attacked the British colony of Malaya. On December 10th, they landed on the Philippines. The Japanese armies continued driving south, crushing Western colonial forces in their path. They occupied French Indochina and took the British bastion of Singapore. Hanya beberapa hari di bulan Januari 1942, Jepang sudah memasuki wilayah Tarakan. Maret 1942, puluhan ribu pasukan Jepang, pimpinan Jenderal Hitoshi Imamura, sudah menguasai seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa. Memang, Belanda sudah menyerah kepada Jepang. Hanya saja, mereka tidak akan menyerahkan Soekarno sebagai tokoh yang penting kala itu. Mereka tahu, jika Soekarno pasti akan dicari Jepang demi kampanye militernya. Oleh karenanya, Belanda membawa Soekarno dan keluarganya dari Bengkulu yang rencananya akan dipindahkan ke Australia. Namun, pada bulan Juli 1942, militer Jepang dengan cepat dapat menemukan Soekarno. Pemerintah Dai Nippon berusaha menjadikan Soekarno sebagai tokoh yang memimpin propaganda Jepang demi suksesnya Perang Pasifik. Disinilah tantangan Soekarno dimulai. Militer Jepang sangat kejam dibandingkan Belanda. Jika Belanda menghukum orang melalui undang-undang, Jepang justru akan mengeksekusi dan bahkan akan berakibat fatal. Disinilah Soekarno mulai berpikir, jika ia tidak bekerja sama dengan Jepang, maka Jepang akan membasmi seluruh rakyat Indonesia seperti halnya tragedi yang terjadi di Nanking. Soekarno pun mulai memutuskan untuk bekerja sama dengan Jepang. Hal ini juga disetujui oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, hingga Buya Hamka. Hanya saja, golongan pemuda seperti Syahrir, Amir, Khairul Saleh, Wikana, dan lain sebagainya menentang hal itu. Bagi mereka, rakyat Indonesia harus melawan fasisme Jepang. Namun, Soekarno menepisnya. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak punya militer, tidak memiliki persenjataan, apalagi juga tidak memiliki pengalaman bertempur. Hal ini tentunya justru akan mengakibatkan korban yang lebih banyak. Perdebatan memang berlangsung cukup panjang. Sepertinya pilihannya cuma satu, bekerja sama dengan Kejam dan akan bertindak seenaknya. Kita bisa memastikan mereka untuk tidak melukai rakyat kita, Syahrir. Aku sudah melakukan itu di Sumatera. Akhirnya, Muhammad Hatta membagi tugas. Golongan Soekarno atau golongan tua akan bekerja sama dengan Jepang dan bernegosiasi untuk diberikan kemerdekaan. Dan golongan muda akan bergerak di bawah tanah. Hanya saja, selalu akan ada yang dikorbankan. Kedatangan Jepang di Indonesia disambut baik oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Dengan propagandanya 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, Jepang mengaku dirinya sebagai saudara tua. Padahal, propaganda itu hanya demi kepentingan perangnya melawan sekutu. Hanya saja, propaganda ini tidak maksimal. Akhirnya, pemerintah Nippon meminta kepada Soekarno dan para pemimpin lainnya untuk membentuk suatu organisasi untuk menggalang massa pendukung Nippon. Sebagai imbalannya, suatu hari nanti, Nippon akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Para pemimpin menyetujui hal itu. Akhirnya, pada tanggal 16 April 1943, Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Mas Mansur, dan Muhammad Hatta membentuk organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Jawabnya haruslah, aku seorang putra. Oleh karena aku
tidak mau bernama anak yang durhaka. Putra, 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 hidup putra. Nippon mempropagandakan Putra sebagai suatu organisasi pengabdian kepada kaisar demi kesuksesan melawan sekutu. Namun ternyata Jepang hanya menggunakannya sebagai tangan panjang untuk merekrut rakyat agar ikut kerja paksa atau romusa. Soekarno sangat mengetahui jika kerja paksa ini akan mengakibatkan korban jiwa. Namun daripada melawan yang dinilai akan mengakibatkan lebih banyak korban jiwa, Soekarno dengan berat hati menyetujui adanya romusa. Akhirnya dari desa ke desa, romusa dipropagandakan. Bahkan Soekarno dengan pidatonya yang berapi-api juga mempropagandakan romusa. Disinilah Soekarno mulai merasakan kepedihan. Meski begitu, Soekarno mempunyai alasan. Sebagaimana dalam Sang Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adams, Soekarno mengetahui bahwa mereka yang dikirim ke Burma pasti tidak akan bisa kembali lagi dengan selamat. Sesungguhnya, memang akulah Soekarno yang mengirim mereka kerja paksa. Ya, memang akulah orangnya. Aku menyuruh mereka berlayar menuju kematian. Ya, akulah orangnya. Bahkan, aku sempat difoto dengan gambar aku dekat Bogor dengan bertopi di kepala dan cangkul di tangan untuk menunjukkan betapa mudah dan enaknya menjadi seorang romusa. Mengerikan sekali. Ini membikin hati di dalam seperti diremuk-remuk. Aku sadar, memang inilah jalan satu-satunya. Sekali lagi, dari pernyataan Bung Karno ini sudah sangat jelas jika memang tidak ada pilihan lain. Jika melawan, akan lebih banyak lagi korban yang berjatuhan. Meski begitu, Soekarno tidak sendirian. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, bahkan Buya Hamka pun juga mendukung keputusan Bung Karno. Melalui ceramah-ceramahnya, Buya Hamka juga mengkampanyekan untuk mendukung Jepang dalam melawan sekutu. Kemenangan yang akhir pastilah dihendaknya di pihak Nippon untuk menegakkan kemakmuran bersama di Asia Tenggara yang tidak. Hiduplah Daini. Sekalipun hal ini ditentang oleh golongan muda seperti Syahrir, pada akhirnya mereka tidak mempunyai opsi lain selain melawan. Pada tahun 1943 misalnya, salah satu aktivis pemuda, Amir Syarifuddin, ditangkap karena melakukan perlawanan dan bahkan diancam akan dieksekusi. Hatta dan Soekarno turun tangan dan bernegosiasi dengan Jepang agar para aktivis yang ditangkap hukumannya diringankan. Perjuangan Soekarno melawan fasisme Jepang tidak pernah luntur. Di samping Soekarno bekerja sama dengan Jepang, ia juga harap-harap cemas akan propaganda Jepang. Ia terus bertanya-tanya, kapan penjajahan ini usai? Di akhir tahun 1942, Jepang sudah mulai mengalami kemunduran dalam Perang Pasifik. Kekalahan demi kekalahan terus-menerus terjadi. Pemerintah Nippon pun memanggil Soekarno dan Hatta. Nippon mengajukan permintaan agar rakyat Indonesia dilatih militer untuk kepentingan Perang Pasifik. Sebagai imbalannya, Nippon akan memberikan kemerdekaan Indonesia. Awalnya, Soekarno menolak. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya Soekarno menyetujui hal itu. Atas inisiatif Gatot Mangkupraja, pada tanggal 3 Oktober 1943 dibentuklah Satuan Militer Pembela Tanah Air atau yang kita kenal sebagai PETA. Harapannya,
peta akan dikerahkan dalam perang jika sekutu menyerang Indonesia. Bagi Soekarno, suatu hari peta akan bisa difungsikan sebagai militer Indonesia jika Indonesia sudah merdeka. Namun, Jepang tak kunjung memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tetapi, pada tanggal 8 September 1944, Jepang memberikan kewenangan kepada Indonesia agar mengibarkan bendera merah putih meski hanya di Jawa saja. Pada hari itu diperkenankan berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Berita ini menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Akhirnya, para golongan Syahrir dan kawan-kawan mendesak kepada Soekarno agar segera mengakhiri kerjasama dengan Nippon. Namun, Soekarno menolak karena dikhawatirkan akan ada pertumpahan darah. Baik Hatta maupun Soekarno hanya ingin kemerdekaan yang selamat. Dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Tenko Heka, Bantai! Soekarno terus-menerus mendesak kepada Jepang agar segera diberikan kewenangan untuk kemerdekaan. Dan benar saja, pada tanggal 29 April 1945, Bung Karno dan sejumlah tokoh dipercaya oleh Nippon untuk membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan, yakni BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Soekarno mengusulkan poin-poin dasar pendirian negara Republik Indonesia yang kini disebut sebagai Pancasila. Dan pada tanggal 7 Agustus kemudian, nama BPUPKI diganti menjadi PPKI atau Panitia Kesiapan Kemerdekaan yang diketuai oleh Soekarno. Disinilah berbagai persiapan yang menyangkut kemerdekaan mulai digencarkan oleh Soekarno dan anggota PPKI, termasuk Undang-Undang Dasar Negara atau UUD 1945. Di lain sisi, 6 Agustus 1945, Amerika meluluh lantahkan kota Hiroshima, Jepang dengan bom atom. Akhirnya, pada tanggal 8 Agustus 1945, menjelang tengah malam, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dibawa oleh pemerintah Dainippon ke Dalat, Vietnam. Dan pada tanggal 12 Agustus, ketiga tokoh bangsa ini bertemu dengan Marsekal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang. Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi menyampaikan kondisi Jepang yang sudah di ujung tanduk, terlebih setelah hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Ia memberikan kewenangan kepada Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 mendatang. Namun, sekembalinya ke Jakarta, justru terjadi berbagai polemik. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini pun menyebar luas hingga terdengar oleh golongan muda termasuk Syahrir. Mereka pun segera mendesak kepada Soekarno-Hatta untuk sesegera mungkin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno menolak karena kemerdekaan Indonesia sudah direncanakan pada tanggal 24 Agustus. Golongan muda pun sangat muak dengan sikap Soekarno yang masih saja menurut kepada Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok dengan tujuan proklamasi agar segera dilakukan. Perdebatan panjang pun terjadi. Padahal di tanggal itu akan ada sidang PPKI untuk membahas tentang kemerdekaan. Tapi ini kalian boleh menilai aku berseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi jika kalian inginkan Indonesia merdeka, bawa mereka kembali ke Jakarta. Bawa mereka kembali. Nih. Ahmad Subarjo pun menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Di hari yang sama, malam harinya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo diundang oleh Laksamana Tadashi Maeda ke rumahnya.
Dengan keberaniannya, Maeda memberi jaminan keselamatan kepada Indonesia dalam memproklamirkan kemerdekaannya. Tidak butuh waktu lama, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menulis teks proklamasi di rumah Maeda hingga tengah malam. Dan esok harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, rencananya Soekarno dan Hatta akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Setelah kedatangan Bung Hatta di depan ribuan rakyat Indonesia, tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dengan mata yang berkaca-kaca, akhirnya Soekarno berhasil memerdekakan rakyat Indonesia. Kini, rakyat Indonesia sudah terbebas dari penjajahan ratusan tahun lamanya. Hanya saja, bagi Soekarno, kemerdekaan Indonesia bukanlah puncak perjuangannya. Ini hanyalah awal perjuangannya untuk Indonesia. Pada akhirnya, kisah Soekarno tidak berakhir di sini. Kedepannya, Soekarno kembali akan menghadapi negara yang pernah menjajah Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Belanda? Dan Soekarno akan berjuang dengan caranya sendiri menghadapi mereka. Hanya saja, bagi pemimpin seperti Soekarno akan ada saja sisi kontroversial yang menyertai dirinya. Dengan kata lain, Soekarno juga memiliki sisi kelam di balik topengnya sebagai sang proklamator. Pembasmian pemberontakan yang dinilai terlalu brutal hingga pembungkaman terhadap oposisi kian mewarnai pemerintah yang nantinya akan dikendalikan oleh Soekarno. Maka tidak mendurhakai Manila Agreement. Yang mendurhakai Manila Agreement ialah bentuk Abdurrahman Bumrah antek daripada imperialisme.